Film ini dimulai dengan pemakaman istri dari seorang pria bernama Sunny. Dan setelah kematian sang istri, Sunny lalu merantau dan bekerja sebagai pengantar makanan. Lalu kita pun diperlihatkan 3 orang dokter bedah forensik yang tinggal di apartemen yang sama. Mereka adalah Kiran, Kirti, dan juga Thomas, yang masih dalam masa percobaan di sebuah rumah sakit. Salah satu dokter, yaitu Thomas, memiliki kebiasaan buruk, yaitu selalu mengantongi barang kecil apapun yang ia pegang ke dalam saku. Setelah itu kita pun kembali diperlihatkan seorang petugas IPS polisi bernama Renjini, yang sedang dalam proses menggugat cerai suaminya. Di rumah sakit, ketiga dokter bedah memiliki pemimpin bernama Krishnamurti, dan Murti terkenal tegas dan sangat disiplin. Di tempat lain, Sunny memulai hari pertamanya bekerja dengan mengantarkan makanan di sebuah gedung apartemen GM. Kemudian ia memberikan 1 botol minuman kepada penjaga gedung di sana, yang membuat penjaga gedung itu pun mengajak Sunny untuk minum bersama malam ini. Alah, Lalu pada malam harinya setelah selesai bekerja, Sunny pun kembali ke gedung apartemen untuk minum bersama penjaga gedung. Saat minum, penjaga gedung mengatakan jika asosiasi di tempat ini sangat buruk. Bahkan, jika ada seseorang yang terbunuh pun, para penghuni di sana tidak akan peduli dan mengganggu. Sunny kemudian meminta izin ke toilet. Tetapi saat diizinkan, Sunny bukannya pergi ke toilet, melainkan ke ruangan kontrol CCTV. Esok malamnya, Thomas dan Kiran merayakan ulang tahun Kirti di apartemen mereka, yang ternyata mereka juga tinggal di apartemen GM. Kemudian, terlihat Sunny dengan motornya berhenti di belakang gedung apartemen GM. Lalu ia pun mengeluarkan laptop dari tasnya, kemudian meretas dan mematikan semua CCTV gedung. Setelah itu Sunny masuk ke dalam gedung, lalu mematikan saklar utama listrik di gedung. Ternyata Sunny melakukan semua itu untuk membunuh salah satu penghuni apartemen, tetapi belum diketahui apa alasannya. Lalu pada tengah malam, Renjini yang sedang tidur mendapat telepon dari polisi yang melaporkan pembunuhan di apartemen GM setelah mendapat laporan dari penjaga apartemen yang menemukan korban di sana. Tetapi polisi mengatakan jika di apartemen terjadi 2 pembunuhan brutal dan salah satu korban adalah suami Renjini. Karena mendapat tekanan dari atas, polisi lalu menghubungi Krishnamurti dan meminta Krishnamurti untuk melakukan otopsi segera malam ini. Tetapi karena Murti sedang berada di luar kota, ia pun mengatakan akan memerintahkan ketiga juniornya untuk melakukan otopsi. Murti lalu menelpon Kiran dan meminta Kiran, Thomas, dan Kirti untuk melakukan otopsi kepada 2 korban pembunuhan yang baru saja terjadi. Dan Murti memberikan tanggung jawab penuh terhadap mereka. Murti mengatakan kalau ia akan tiba di sana esok hari, dan saat ia tiba, ia harus sudah mendapatkan laporan otopsinya. Mereka bertiga pun langsung pergi ke rumah sakit, tetapi mereka belum tahu jika pembunuhan itu terjadi di apartemen mereka. Di tempat lain, terlihat Sunny yang tersenyum ketika mengingat kembali saat ia membunuh kedua korbannya malam itu. Akan tetapi, saat Sunny sedang mengusap-usap anjingnya, ia pun terkejut karena cincin pernikahannya hilang dari jarinya. Dan cincin itu ternyata tertelan oleh salah satu korban. Sedangkan di ruang otopsi, ketiga dokter mulai melakukan tugas mereka. Di waktu yang sama, Renjini juga tiba di sana dan langsung menanyakan detail dari kasus ini kepada bawahannya. Kedua korban bernama Hari dan Manu, dan Hari adalah suami Renjini. Mereka sering minum bersama dan sering juga mengadakan pesta malam di apartemen tersebut.
Dan yang menemukan mereka pertama kali adalah penjaga gedung, yang langsung berlari saat mendengar suara aneh dari kamar mereka. Sedangkan CCTV gedung mati saat terjadi pembunuhan, yang membuat mereka belum mengetahui siapa pelakunya. Sedangkan di dalam ruangan saat membedah tubuh salah satu korban, Thomas menemukan sebuah cincin atau cincin milik Sunny. Tetapi karena penjaga gedung otopsi masuk untuk memberitahukan kalau Krishnamurti menelpon dan akan segera datang, Thomas yang terkejut tanpa sengaja memasukkan cincin tersebut ke dalam kantong celananya. Lalu ia kembali melakukan tugasnya. Sementara di luar, Sunny terlihat datang ke gedung otopsi dan memperhatikan penjaga gedung otopsi yang sedang berbicara dengan wartawan setelah otopsi selesai dilakukan. Dan esok paginya saat Krishnamurti tiba di sana, Kiran lalu memberikan laporan hasil otopsi kepadanya. Murti lalu meminta mereka bertiga untuk menemuinya di kantor. Kiran lalu pergi ke kantin untuk memberitahukan Thomas dan Kirti. Akan tetapi saat Thomas dan Kiran ingin merokok, Thomas yang ingin mengambil rokok dari kantong celananya, ia pun langsung terkejut dan panik saat memegang cincin yang ia temukan di tubuh korban. Dan cincin tersebut tidak dimasukkan dalam laporan hasil otopsi. Sedangkan di dalam, Murti setelah memeriksa laporan tersebut, ia pun lalu menandatanganinya di depan Renjini, di mana dari hasil laporan tersebut, kedua korban dibunuh menggunakan senjata yang sama, yaitu seperti pisau pena. Tetapi saat Renjini memeriksa laporan tersebut, ia merasa tidak puas, karena otopsi seharusnya dilakukan oleh Murti, tetapi Murti justru menunjuk ketiga juniornya yang masih belum berpengalaman. Sementara Kiran yang ingin menunjukkan cincin tersebut kepada Murti, ia justru mengurungkan niatnya saat melihat Murti membela mereka di depan Renjini dengan mengatakan jika otopsi yang dilakukan ketiga juniornya sudah sempurna. Walaupun mereka belum berpengalaman, tetapi bukan berarti mereka tidak kompeten. Murti pun menambahkan jika ia memiliki harapan besar terhadap mereka. Dan ia menjamin jika mereka akan menjadi ahli dalam bidang ini di kemudian hari. Mendengar itu, Renjini pun meminta maaf, lalu keluar dari ruangan. Bawahan Renjini mengatakan pada Murti jika sikap Renjini seperti itu karena salah satu korban adalah suaminya. Dan itu membuat Murti dan ketiga juniornya terkejut. Setelah itu, Murti mengungkapkan rasa bangganya kepada ketiga juniornya tersebut, karena sudah sangat teliti dalam mencari detail terkecil di dalam otopsi. Sementara di luar gedung, Sunny terlihat membayar seorang polisi untuk memberinya salinan dari hasil otopsi kedua korban yang ia bunuh, di mana tidak ada cincin miliknya di dalam laporan tersebut. Siang harinya, Renjini dan polisi kembali mendatangi apartemen untuk melakukan penyelidikan. Dan saat mereka memeriksa ruangan CCTV, ternyata CCTV di sana sudah diretas. Dan terlihat Sunny sedang memantau CCTV apartemen dari rumahnya secara langsung. Saat Kiran, Kirti, dan Thomas pulang ke apartemen, mereka pun terkejut karena banyak polisi di sana. Dan saat mereka melihat Renjini, mereka pun baru sadar jika pembunuhan tersebut terjadi di apartemen mereka. Lalu pada malam harinya, penjaga gedung otopsi terlihat diikuti dan diserang oleh Sunny dengan menutup kepala penjaga tersebut menggunakan karung. Dan pagi harinya, terlihat Renjini yang masih belum puas dengan hasil laporan otopsi, karena ia merasa jika ketiga dokter tersebut menyembunyikan sesuatu, dan itu terlihat dari wajah mereka. Ditambah informasi yang didapatkan dari penjaga apartemen jika pada malam pembunuhan, mereka sedang merayakan pesta ulang tahun di sana. Dan terlihat Thomas membawa satu kotak minuman beralkohol. Dan kemungkinan mereka dalam keadaan mabuk saat melakukan otopsi. Tetapi polisi tidak memiliki wewenang untuk menginterogasi dokter forensik begitu saja. Setelah itu, Kiran, Thomas, dan Kirti mengunjungi penjaga gedung otopsi yang dirawat di rumah sakit karena penyerangan semalam. Penjaga itu pun memberitahukan bagaimana ia diserang kepada Kiran dan teman-temannya, di mana pria yang menyerangnya menanyakan sesuatu tentang otopsi.
seperti menanyakan sebuah cincin di dalam tubuh sambil memukuli kepala penjaga. Dan ternyata pembicaraan mereka juga didengar oleh Renjini, yang dimana Renjini menaruh telepon di meja penjaga tersebut setelah sebelumnya ia dan polisi lebih dulu mengunjungi penjaga. Dan saat Kiran dan teman-temannya mengetahui itu, mereka pun terkejut. Ketika mereka keluar dari ruangan, mereka pun bertemu dengan Renjini dan polisi yang juga berada di sana. Dan saat itulah mereka sadar jika polisi sedang mencurigai mereka karena mungkin melakukan kesalahan dalam otopsi. Renjini mulai menyelidiki latar belakang dari ketiga dokter forensik, di mana mereka akhirnya mengetahui karakter Thomas, yaitu suka mengambil barang apapun yang ia pegang dan memasukkannya ke saku celana, atau yang disebut kleptomania. Polisi pun mulai curiga jika ada hubungan antara cincin dan otopsi, yaitu cincin yang ditanyakan oleh pria yang menyerang penjaga dengan kebiasaan buruk Thomas. Dan itu membuat Renjini yakin jika ada kesalahan dalam laporan hasil otopsi. It's a disease, kleptomania. Postmortem reporting, mistake സംഭവിച്ചു. Sementara di rumah sakit, saat mereka bertiga sedang membicarakan tentang cincin, ternyata Sunny juga berada di sana, mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah itu Renjini meminta izin atasannya untuk menangkap ketiga dokter forensik dan melakukan otopsi ulang. Tetapi hal itu ditolak oleh atasannya. Sedangkan di apartemen, Thomas yang mulai panik dan takut mengatakan jika ia akan mengakui kesalahannya pada polisi, tetapi Kiran melarang itu. Kiran mengatakan jika Thomas memberitahukan yang sebenarnya, maka mereka akan dituduh merusak barang bukti dengan sengaja. Dan resikonya, sertifikat kedokteran mereka akan dibatalkan. Bahkan mereka akan ditangkap karena itu. Dan bukan hanya itu saja, Krishnamurti yang sudah mempercayai mereka akan terseret dalam masalah ini. Kirti lalu menyarankan mereka untuk memberitahukan ini pada Krishnamurti. Akan tetapi saat Thomas menelpon Murti yang baru tiba di rumah dan memberitahukan tentang kesalahannya, Krishnamurti tiba-tiba diserang oleh Sunny yang sudah lebih dulu berada di rumah Krishnamurti. Yang membuat Murti akhirnya dirawat karena luka berat di kepala. Setelah itu, Kiran, Kirti, dan Thomas memeriksa cincin milik Sunny di kedai kopi. Dan mereka ingin mencari tahu siapa pemilik cincin tersebut yang telah menyerang Krishnamurti. Tetapi mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang juga berada di kedai bernama Martin, yang langsung mendekati dan mengajak mereka bertiga berbicara. Martin mengatakan jika dia adalah seorang detektif swasta, dan ia bisa mencari tahu siapa pemilik cincin tersebut dalam waktu 24 jam saja. Walaupun mereka bertiga menolak bantuan Martin karena tidak mempercayainya, tetapi Martin justru mengajak mereka bertiga ke seorang pengrajin emas kenalannya untuk menanyakan dari mana cincin tersebut dibeli. Dan saat pengrajin emas tersebut memeriksa, ia pun mengetahui dari pola cincin jika cincin tersebut dibuat di toko perhiasan MG yang berada di daerah Teluk. Setelah mengetahui itu, Martin lalu mengatakan kepada Kiran, Thomas, dan Kirti yang akhirnya percaya kalau dalam 24 jam ia akan mengirimkan detail dari pembeli termasuk fotonya kepada mereka. Dan saat mereka pergi dari sana, ternyata Sunny juga berada di sana memantau mereka. Martin lalu mendatangi toko perhiasan tersebut untuk menanyakan detail dari pembeli cincin dengan ukiran nama Jansin di cincin tersebut. Dan setelah diperiksa, penjaga toko pun memberikan detail pembeli, yaitu seorang pria bernama Sunny, berikut dengan detail pembayarannya. Esok harinya Kiran, Thomas, dan Kirti mendatangi Krishnamurti yang telah siuman di rumah sakit. Thomas pun meminta maaf kepada Murti dan menyesali kesalahannya. Karena kesalahan yang ia buat, banyak yang telah menjadi korban termasuk Murti. Mereka sangat menyesal
karena masalah ini akan mempengaruhi reputasi Krishnamurti. Tetapi Murti tidak marah dan justru tetap mendukung mereka. Sedangkan di tempat lain, Martin yang mendapatkan alamat lama Sunny, ia pun mendatanginya dan bertemu dengan kerabat Sunny di sana. Martin berpura-pura menjadi teman Sunny untuk mendapatkan informasi tentang Sunny. Dan dari kerabat Sunny, Martin mendapat informasi jika Sunny sekarang bekerja di perusahaan makanan. Lalu Martin pun meminta foto Sunny dan juga Jansi kepada mereka. Sementara di tempat kerja, Sunny yang sedang makan siang didatangi oleh staf kantor, di mana staf kantor tersebut terlihat sedang menelpon seseorang. Saat Sunny bertanya siapa yang ia telepon, staf itu mengatakan jika teman laki-lakinya yang menelpon, tetapi suaminya tidak tahu hubungan mereka. Mendengar itu, Sunny terlihat terdiam sambil menatap staf tersebut. Lalu setelah selesai makan, Sunny tanpa rasa takut dan bersalah, ia pun menggantung staf tersebut di kantor hingga mati. Martin yang sudah mendapatkan detail pemilik cincin, ia pun lalu menelpon Kirti dan memberitahukan jika ia sudah mengirimkan detail pemilik cincin ke ponsel Kirti. Akan tetapi Martin sebenarnya adalah seorang intel polisi yang memang sengaja diperintahkan Renjini untuk mencari tahu informasi tentang cincin pelaku yang menyerang penjaga gedung otopsi dan juga Krishnamurti, yang kemungkinan ditemukan oleh ketiga dokter forensik saat melakukan otopsi. Dan pemilik cincin tersebut pasti pelaku yang membunuh suaminya. Setelah itu, saat ketiga dokter akan membuka pesan dari Murti, tiba-tiba ada yang membunyikan bel apartemen mereka. Dan saat Kirti membuka pintu, terlihat Sunny sudah berada di depan pintu apartemen mereka. Sementara di kantor, Renjini menunjukkan detail latar belakang Sunny kepada atasannya. Karena dari bukti yang mereka miliki, Sunny adalah pelaku utama pembunuhan di apartemen. Saat Sunny berumur 15 tahun, ibunya meninggal karena gantung diri. Sedangkan istrinya Jansi juga meninggal karena gantung diri beberapa minggu yang lalu. Tetapi dari asumsi Renjini, jika istri dan ibu Sunny tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Sunny. Sunny kehilangan ayahnya saat masih kecil. Saat Sunny berumur 15 tahun, ibunya memutuskan menikah lagi. Tetapi sehari sebelum pernikahan, ibunya ditemukan tewas tergantung di dalam rumah. Setelah dewasa, Sunny menikah dengan Jansi. Dan alasan kematian Jansi ternyata berhubungan dengan kematian Hari dan Manu di apartemen, di mana Renjini menunjukkan video suaminya Hari saat mengadakan pesta malam di apartemen. Dan terlihat Jansi juga berada di sana bersama Manu. Itulah alasan mengapa Sunny membunuh Jansi, Manu, dan Hari. Dan asumsi itu diperkuat dengan sidik jari yang ditemukan di tubuh kedua korban cocok dengan sidik jari Sunny. Renjini pun lalu meminta atasannya untuk memberikan perintah penangkapan terhadap Sunny dan juga ketiga dokter forensik. Sementara itu di apartemen, Sunny mengatakan jika ia datang untuk mengambil cincin miliknya. Dan saat Renjini mendapatkan lokasi Sunny yang berada di apartemen GM, ia pun langsung mengambil senjata dan pergi ke sana sendiri, karena bawahannya sedang menyelidiki kematian staf yang dibunuh Sunny di kantor. Sementara di apartemen, Thomas yang mencoba menyerang Sunny justru berbalik diserang oleh Sunny, hingga terjadi perkelahian antara mereka. Untungnya Renjini datang ke sana. Walaupun Sunny sempat melawan, tetapi Renjini akhirnya berhasil menembak mati Sunny. Tidak lama berselang, mayat Sunny akhirnya dievakuasi oleh polisi dari apartemen. Tetapi polisi tidak menemukan cincin Sunny di sana.
yang membuat polisi tidak memiliki bukti untuk menahan ketiga dokter forensik yang memang tidak terlibat pembunuhan Hari dan Manu. Dan ternyata cincin tersebut sudah lebih dulu diberikan oleh mereka kepada Krisnamurti di rumah sakit untuk disembunyikan, agar polisi tidak memiliki alasan untuk melakukan otopsi ulang. Dan film pun selesai.